Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Baso Kalaka? Baso Kalaka merupakan cicit dari Raja Bulo-Bulo ke-13, Mapasesa Daeng Mamangun. Ketika dewasa dan sebelum menjadi raja di kerajaan Bulo-Bulo, Mapasesa Daeng Mamangun menikah dengan Iten Ricinong, putri seorang bangsawan tinggi kerajaan Goa. Kemudian melahirkan seorang putra dan diberi nama Imap Bakasang Daeng Malulungang. Mapasesa Daeng Mamangun kemudian menikah lagi dengan perempuan lain bernama Icanakung, biasa juga dipanggil Saripa Uwong Daeng Puteh, putri Arunggaracing, dan melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Sumappa Daeng Manajai. Anak pertama Mapasesa Daeng Mamangun yang bernama Imap Bakasang Daeng Malulungang setelah dewasa diberi amanah sebagai arung kerajaan Lamati. Sedangkan anak keduanya Sumappa Daeng Manajai diminta menjadi arung kerajaan Pao. Sumappa Daeng Manajai kemudian menikah dengan Daeng Marimang tapi tidak dikaruniai anak. Selanjutnya Sumappa Daeng Manajai menikah lagi dengan Ilise, anak Itonappa, Arung Kalaka. Kemudian melahirkan 3 anak, masing-masing Imangamba Daeng Pasampo, Iraki Daeng Taminne, dan Iyuki Daeng Rilate. Dan Sumappa menikah ketiga kalinya dengan Isatija dan melahirkan 8 anak. Anak pertama Sumappa Daeng Manajai, Imangamba Daeng Pasampo, biasa juga dipanggil Dulla Daeng Pahata, menikah dengan Besek Balam Kesi dan melahirkan 5 anak, masing-masing Imoncong Daeng Takbere, Ibesek Celak, Itangkasa Daeng Lebih, Imakaroda atau Baso Kalaka, dan Imangade Daeng Mangolo. Selanjutnya Imangamba Daeng Pasampo menikah beberapa kali, dan dari istri-istrinya tersebut ada yang mempunyai anak dan ada pula yang tidak. Baso Kalaka dilahirkan di sekitar tahun 1776 di Kalaka, ibu kota kerajaan Bulo-Bulo, sebuah wilayah di sekitar kaki Bukit Gojeng di kota Sinjai. Masa kecil Baso Kalaka dihabiskan di Kalaka sampai tumbuh dewasa. Pada tahun 1790, Baso Kalaka menikah dengan seorang wanita bernama Besek Dure, tapi tidak dikaruniai anak. Baso Kalaka kawin lagi dengan Besek Nangka pada tahun 1793 dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Daeng Maleko. Kemudian Baso Kalaka kawin lagi ketiga kalinya dengan seorang wanita dan mempunyai seorang anak perempuan dan diberi nama Daeng Maguna. Masa perjuangan Baso Kalaka. Pada tahun 1823, Baso Kalaka diangkat sebagai Sulewatang di kerajaan Bulo-Bulo. Tidak lama setelah Icelak Tadampalie menjadi Raja Bulo-Bulo ke-20. Sebelum menjabat jabatan itu, Baso Kalaka sudah dipercaya sebagai pemimpin adat dan panglima perang kerajaan Bulo-Bulo. Pada tanggal 25 Maret 1824 di perairan Teluk Bone, persis di pantai Mangarak Bombang, muncul iring-iringan 7 kapal kompeni Belanda. Kemudian kapal-kapal ini membagi diri. 2 kapal berlabuh di muara Sungai Buah, 2 kapal berada di muara Sungai Baringeng, dan 2 kapal lainnya berlabuh di muara Sungai Tangka, dan 1 kapal lainnya pembawa ransum berlabuh di luar dekat Pulau Burung Lohe. Rombongan kapal kompeni Belanda ini dipimpin Jenderal Van Gen. Dari 1 kapal kompeni Belanda turun beberapa orang ke darat dan ingin ketemu dengan Raja Bulo-Bulo Icelak Tadampalie yang memerintah saat itu. Utusan kolonial Belanda ini menyampaikan sebuah surat yang berisi bahwa
Pihak kolonial Belanda ingin mendirikan loji atau gudang dan kantor pemerintahan kolonial Belanda di beberapa tempat di pantai Mengarap Bombang. Di bagian akhir surat itu menegaskan kalau menolak keinginan kompeni Belanda akan dilakukan tindakan tegas kepada kerajaan. Namun Raja Bulo-Bulo Icelak Tadampalie sangat marah setelah membaca surat itu, karena kolonial Belanda seperti memaksakan kehendak. Icelak Tadampalie dengan tegas menolak keinginan kolonial Belanda tersebut. Bahkan ia mengatakan tak sejengkal pun tanah di wilayah kerajaan Bulo-Bulo ini boleh digunakan kolonial Belanda. Icelak Tadampalie tahu cara-cara licik kolonial Belanda untuk menguasai suatu wilayah, dimulai dengan mendirikan kantor dagang, kemudian menguasai perekonomian, selanjutnya menguasai wilayah itu. Kemudian Raja Bulo-Bulo ini memanggil beberapa arung dan merangkap panglima perang kerajaan dalam Federasi Kerajaan Telu Limpoe. Mereka adalah panglima perang kerajaan Bulo-Bulo I Makaroda bergelar Basok Kalaka, Arung Patimpeng Mandasini Lapute Isi, Arung Lamati I Banyak Deng Sisilia, Arung Tondong I Yotong Deng Parumpa, dan Arung Kampala I Tolere Deng Pawelo. Mereka melakukan rapat darurat. Para pembesar kerajaan tahu bahwa pasukan kolonial Belanda akan menyerang kerajaan karena keinginannya tidak dipenuhi. Federasi Kerajaan Telu Limpoe merupakan persekutuan kerajaan yang ada di wilayah Sinjai dan sekitarnya. Federasi Kerajaan Telu Limpoe ini muncul ke permukaan ketika ada ancaman musuh dari luar. Federasi kerajaan ini dikoordinir Raja Bulo-Bulo. Icelak Tadampalie kemudian membagi tugas untuk menghadapi kolonial Belanda. I Mandasini Lapute Isi diangkat sebagai dulung atau panglima perang Federasi Kerajaan Telu Limpoe dan mengkoordinir setiap arung yang merangkap panglima perangnya masing-masing. Perang Mengarap Bombang pertama. Sikap tegas Icelak Tadampalie ini membuat kolonial Belanda marah besar. Keesokan harinya, pada tanggal 26 April 1624, di setiap kapal kolonial Belanda yang berlabuh itu menaikkan bendera merah sebagai tanda perang. Kemudian mengarahkan moncong meriam ke daratan dan meledakkan tembakan-tembakan yang membuat terjadi kebakaran pohon-pohon bakau dan terjadi kerusakan di darat. Tindakan pasukan kolonial Belanda membuat pasukan kerajaan Federasi Telu Limpoe marah dan melakukan perlawanan. Pasukan kolonial Belanda terus melakukan bombardir serangan meriam ke daratan. Benteng Mengarap Bombang menjadi sasaran utama tembakan meriam kapal kompeni Belanda. Merupakan pusat komando pasukan kerajaan. Para pasukan kolonial Belanda belum turun ke darat untuk menyerang. Sepanjang hari itu meriam-meriam kapal kolonial Belanda memuntahkan peluru. Pasukan Federasi Kerajaan Telu Limpoe tahu bahwa pasukan kolonial Belanda tidak hanya sekedar menembak ke meriam dari kapal mereka di pantai. Ada saatnya mereka akan turun dan itu yang diharapkan pasukan kerajaan. Selama pasukan kolonial Belanda masih berada di atas kapal, sulit mengalahkan mereka. Para panglima perang masing-masing membagi tugas. Komandan pasukan kerajaan Bulo-Bulo dan pasukan bantuan dari kerajaan Bone menempati benteng Mengarap Bombang dan benteng Tongke-Tongke dipimpin Basok Kalaka. Sedangkan pasukan kerajaan Tondong dan Kampala berada di sekitar Sungai Tui dipimpin Itolere Deng Pawelo, Arung Kampala. Kemudian pasukan kerajaan Lamati bersiaga di Larea-rea dan muara Sungai Tangka dipimpin Arung Lamati di Banyak Deng Sisilia. Selanjutnya pasukan kerajaan Patimpeng bersiaga di Baringeng dan Pasakwe dipimpin Mapabali Deng Tulolo. Yang terakhir pasukan Raja dan pasukan Cakela menempati benteng paling selatan di Buah dipimpin Lamuhamma dan Lamatanete. Pasukan kolonial Belanda tidak puas hanya menyerang dari atas kapal, apalagi pasukan kerajaan Bulo-Bulo melakukan taktik defensif, hanya siap siaga di tempatnya masing-masing. Mereka menunggu pasukan kolonial Belanda turun dari kapal, kemudian baru menyerang.
Pasukan kolonial Belanda tidak tahu apakah pasukan kerajaan menyerah atau bagaimana, karena suasana terlihat sepi. Tembakan-tembakan meriam mereka tidak dibalas. Tapi pasukan kerajaan berhasil. Para pasukan kolonial Belanda turun dari kapal mereka masing-masing dan hanya membawa pedang. Mereka menggunakan sejumlah sekocu sampai ke darat. Suasana masih sepi, dan ketika pasukan kolonial Belanda sudah berada di tengah hutan bakau yang berlumpur, mereka langsung diserang pasukan kerajaan yang sudah lama menunggu mereka. Maka terjadilah perang terbuka. Pasukan kolonial Belanda yang tidak menguasai medan dan tidak menyadari perangkap ini, banyak yang mati terbunuh meskipun mereka melakukan perlawanan. Yang bisa selamat hanya yang berusaha lari meninggalkan medan perang kembali ke kapal mereka. Ada pula pasukan kerajaan Federasi Kerajaan Tululimpoe yang ditugaskan untuk melubangi kapal-kapal kompeni Belanda dipimpin Ibundu Daeng Paraga. Pasukan ini terdiri dari orang-orang suku Bajo yang pandai menyelam, dan mereka menyamar sebagai nelayan dan berada di sekitar perairan Teluk Bone. Sebuah kapal perang kompeni Belanda bernama Groningen berhasil ditenggelamkan. Dengan sisa-sisa pasukan kolonial Belanda yang selamat, mereka meninggalkan pantai Teluk Bone, berlayar menuju Makassar untuk melaporkan kekalahan mereka di benteng Rotterdam. Namun kolonial Belanda belum menyerah. Setahun kemudian, yaitu memasuki awal tahun 1825, kembali muncul iring-iringan kapal-kapal pasukan kolonial Belanda di perairan Teluk Bone. Pasukan kolonial Belanda ini membagi diri, sebagian menuju ke wilayah Bone untuk menyerang kerajaan Bone, sebagian lagi menyerang kerajaan Federasi Tululimpoe yang telah mengalahkan mereka setahun lalu. Komandan pasukan kolonial Belanda yang berada di kapal mengirim utusan agar kerajaan Tululimpoe membayar ganti rugi atas tenggelamnya satu kapal perang mereka, Groningen, dalam perang setahun lalu. Namun tuntutan komandan pasukan kolonial Belanda itu ditolak mentah-mentah oleh raja dan para pembesar kerajaan Tululimpoe. Maka pasukan kolonial Belanda kemudian menurunkan pasukan di daerah Passahakwe. Ternyata di sana sudah menanti pasukan kerajaan dipimpin Imandasini Leputeisi, sehingga terjadi pertempuran. Pasukan kerajaan terdesak kemudian mundur ke daerah Patalasang. Di saat bersamaan datang bantuan dari pasukan Cakela Lamatanete dan pasukan Lamuhamma dari arah selatan, sedangkan dari utara datang induk pasukan kerajaan dipimpin Basok Kalaka dan pasukan kerajaan Lamatik. Akhirnya pasukan kolonial Belanda hanya mampu bertahan di daerah Passahakwe. Mereka tidak mampu menyerang lagi. Selain keterbatasan jumlah pasukan, juga pasukan kolonial Belanda harus berhadapan dengan pasukan kerajaan Federasi Tululimpoe yang jumlahnya melimpah dan mengepung mereka dari berbagai penjuru. Selain itu, pasukan kolonial Belanda yang berada di Teluk Bone mendapat pesan dari Batavia segera meninggalkan tempat itu dan terus menuju ke Pulau Jawa, karena Pangeran Diponegoro telah melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, sehingga semua kekuatan kolonial Belanda yang ada di Hindia Belanda dikonsentrasikan menumpas perlawanan di Jawa. Akhirnya rencana kolonial Belanda untuk menaklukkan kerajaan Federasi Tululimpoe gagal. Sekian.